Artinya kita harus bisa menakar tuh, ini saya kalau ngambil ini kudu habis, ngambil ini kudu habis. Ini enggak kan? Wah, kumpulin semua. Tahu-tahu nggak dimakan. Nafsu. Lah itu namanya tadi diawali dari apa? Pengalangan apa? Ngayal. Padahal kita nggak bisa capai, perut kita nggak muat padahal. Cuma sering ke kerja, kita beli ke rumah, beli begitu. Lah iya kan cuma beberapa hari, gitu. Bawa pulang makan dimakan. Ya, jadi artinya apakah kalian tidak malu katanya? Jadi artinya malu itu nanti idza lam tastahi fa'mal ma syi'ta. Ya kamu nggak malu maka lakukan apapun yang kamu mau. Silakan. Ya, kalau nggak punya malu mah. Iya baik. Lah iya. Gitu. Nah kalau punya malu kita apa? Kita rem. Melakukan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannif hadha al-kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid darain amin. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أشرف على أهل حمص فقال ألا تستحيون تبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون وتجمعون ما لا تأكلون إن الذين كانوا قبلكم بنوا شديدا وجمعوا كثيرا وأملوا بعيدا فأصبحت مساكنهم قبورا وآمالهم غرورا وجمعهم نورا. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau asyrafa ala ahli Himas, memperhatikan atau berjumpa penduduk Himas. Jadi ada kota gitu, kota Himas. Lalu Abu Darda berkata, tidakkah kalian malu? Ala tastahyau, tidakkah kalian malu? Tabnuna ma la taskunun, kamu membangun sesuatu yang tidak kamu tempati. Wa ta'ammaluna ma la tudrikun, dan kamu melamunkan sesuatu yang tidak bisa kamu gapai. Wa tajma'una ma la ta'kulun, dan kamu mengumpulkan sesuatu yang tidak kamu makan. Innal ladzina kanu qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu banau syadidan, ya, membangun banyak, sangat membangun ini, membangun itu. Wa jama'u katsiran, dan mengumpulkan juga banyak. Wa ammalu ba'idan, nah berangan-angan juga jauh banget. Namun apa yang mereka dapat? Fa asbahat masakinuhum qubura, ya, tempat tinggal mereka menjadi apa? Kuburan. Wa amaluhum ghurura, angan-angan mereka menjadi apa? Tipuan. Wa jam'uhum ghurra, dan perkumpulan mereka, apa yang mereka kumpulkan menjadi buas, menjadi liar, kabur. Jadi Abu Darda mengingatkan kepada penduduk Himas bahwa apa yang kita lakukan ini, ya, sebetulnya seharusnya itu bermanfaat untuk kita. Jadi jangan sampai, ya, sesuatu yang kita lakukan lalu tidak bermanfaat. Maka bahasanya ala tastahyau, tidakkah kamu malu? Nah, nanti bab malu itu, ya, dalam agama dibilang
Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Nah, yang dimaksud malu sebagian dari iman itu apa yang dimaksud dengan malu nanti? Ya. Jadi malu itu bukan malu. Nah, itu. Ya, mau bertanya malu, ya, mau sedekah malu, ya, mau ke masjid malu, itu bukan malu, namanya malas. Ya, malu-maluin. Ya, mau silaturahim malu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan malu itu adalah sesuatu yang sesuatu yang kaitannya dengan Allah malu itu. Ya. Jadi sesuatu yang ketika kita melakukannya itu malah justru itu merendahkan kita di hadapan Allah. Ketika kita melakukan sesuatu itu di mata Allah jadinya malah rendah. Tapi kita menjadikan malu itu akhirnya menjadikan rendah di mata orang, kan, menjaga agar kita enggak rendah di mata orang. Padahal yang dimaksud haya itu bukan di mata orang tapi di mata Allah. Nah, akhirnya ya, malu yang dimaksud dengan al-haya'u minal iman itu menjadi rem untuk kita, ya, agar melakukan sesuatu itu nggak boleh sembarang, nggak boleh sembrono. Ketika melakukan sesuatu itu dipikirkan matang-matang, masak-masak, sehingga akhirnya itu tidak menurunkan, merendahkan harkat dan martabat kita. Kita harus punya malu kan? Harus lah. Ya, maka kata Nabi dalam bahasa yang lebih umum lagi, ya, idza lam tastahi, jika kamu enggak malu, faf'al ma syi'ta, lakukan apa yang kamu mau. Artinya kita enggak melakukan sesuatu itu karena punya malu, gitu, ya. Artinya malu itu menjadi rem, dan itu harus ada dalam setiap kita. Kalau kita nggak punya malu itu, waduh, rusak dah. Nah, maka kalau ini ingin kita kaitkan malu tadi, ya. Jadi kita menempatkan malu ini sudah hampir dibilang salah tempat, salah kaprah. Gitu. Baik malu, maksud nggak malu. Nah itu. Jadi justru sebaliknya, malu itu seharusnya menjadikan kita jauh dari melakukan maksiat itu maksudnya. Nah, maka di dalam agama itu sebetulnya ketika bertanya, ketika melakukan sesuatu dalam agama itu sebetulnya bukan malu sebetulnya. Gitu. Tanya sesat. Nah, itu maksudnya. Karena fenomena di kita itu ketika kaitannya dengan malu itu, ya, terkadang malu di kita terlalu orang Indonesia itu adatnya malu itu kebangetan jauh. Nah, jadi artinya ketika dia malu gitu, jadi salah menempatkan, gitu. Dan yang kedua, ada orang yang memang, ya mohon maaf, dia udah memahami ini salah, tapi ternyata malah sembrono juga, kelewat over, gitu. Ya akhirnya nggak punya malu juga, malah malu-maluin. Jadi kedua-dua hal itu malu-maluin tuh. Yang satu kebangetan malu salah, kebangetan nggak malu juga salah. Itu malu-maluin. Gitu. Dua-duanya sama-sama malu-maluin.
Jadi artinya memang bab malu panjang lah, nanti kita bahas tersendiri gitu. Ini penting juga. Jadi kita harus tahu porsi malu itu semana gitu. Menempatkan malunya. Ya. Nah ini ketika Abu Darda menjelaskan atau bertanya, ala tastahyau, tidakkah kamu malu? Ya. Kamu membangun sesuatu yang tidak kamu tempati. Ya kan? Kita ngebangun sesuatu yang enggak kita tempati, itu artinya kita bikin rumah. Ya di mana-mana kita bikin. Kita tempati enggak? Enggak. Ya. Dan ternyata ini sudah dilakukan juga oleh orang dulu. Orang dulu itu ngebangun, banyak ngebangunnya, bukan kita doang. Di sini ngebangun, di sana ngebangun, ya. Tahu-tahu nggak ada yang tempatin. Bahkan akhirnya karena nggak ditempatin itu jadi apa? Jadi kuburan ujungnya. Rumah itu kan kalau nggak ditempatin, kalau kata orang sini mah jadinya sabun, jadinya apa? Tempatin gitu. Lah iya. Ya. Sabun itu angker maksudnya tuh rumah itu. Beda maksudnya. Dan yang kedua, udah dipastikan rumah ketika dia nggak ditempati orang, itu lambat laun rumah itu akan rusak. Rusak apa ya? Rusak. Dingin. Kenapa? Dikarenakan ternyata emang manusia itu punya aura. Ya. Jadi aura manusia itu yang akan tadi dia ngebangun, dia menjaga, dia ngerapihin, dia disapu, rawat, gitu. Ya. Jadi artinya kita membangun sesuatu yang tidak kita tempatin kan itu apa? Memalukan, ya. Kita melakukan sesuatu yang menjatuhkan harga diri kita. Kayaknya harus nggak malu ya. Nggak malu, dulunya mah. Ini kan jadinya malah kayak nyohor ya. Gua sono semuanya banyak, sono. Ya. Bandung ada, di Jogja ada. Lah iya, rumah saya banyak Pak, di Jogja ada, di Bandung ada, di Jawa Jombang ada. Kalau sekali juga nggak nyampe, di Amerika ada. Ya. Nah itu ditempatin nggak Kak? Ya. Wa ta'amalu mala tadrikun, ya. Kamu berangan-angan menghayal sesuatu yang tidak bisa kamu capai. Ya, kita sering kan memikirkan sesuatu yang itu padahal nggak bisa kita gapai. Ya. Apa? Melihat apa? Semut di ujung laut kelihatan, gajah di depan mata nggak kelihatan. Gitu. Jadi kita itu keseringannya memikirkan atau apa, ngelamunin sesuatu yang emang apa nggak bisa kita jangkau. Nggak perlu dilamunin juga kali ya. Ya artinya nggak perlu gitu. Dan itu kan artinya kita melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, kan memalukan itu namanya. Kan gila. Gitu. Ya. Nah ternyata orang-orang dulu juga sama, ternyata kata Abu Darda itu amalu baidan. Ya. Akhirnya amal mereka menjadi apa? Nipu doang, gurur. Gitu. Angan-angan mereka hanya merupakan tipuan doang, nipu, ngebohongin, ya. Kan kalau akhirnya jadi bohong, itu jadi sesuatu yang apa namanya, memalukan kan? Gitu. Kan babnya bab ngelamun, ya kan? Artinya melamun itu nanti akhirnya menjadi apa? Menjadi nipu, gitu. Lah iya, itu kan
Ya apalagi Gila itu udah banyak. Bangunannya udah gitu. Terjadi itu. banyak hal ya, kayak misalnya contoh misalnya kita mau apa ke rumah orang gitu, kita udah mikirnya panjang tuh. Kata kita itu step atau tahapan yang akan kita lakukan kalau ke rumah si Anu terus begini. Ya. Kalau ke rumah si ini begini udah nggak usah ke sono dah. Tahu-tahu ya ke rumah si ini lebih enak ketimbang ke rumah yang tadi kita itu kan namanya Ayam. lah iya kan gitu. Hitung di atas sini. Nah iya tuh. Puasa tuh sebelum buka tuh kata kita lihat es ini enak, es ini enak, kumpulin semua tuh Minum air. lah udah masuk pas satu yang 3 ketinggalan udah nggak muat. Kata kita ntar dah habis sholat udah kecapean sampai rumah langsung pulas. Kumpulin sampai kumpulin. Nah iya. Belum ada yang pengen ini. Lah iya itu kan akhirnya jadi apa? Nipu kan? Gitu. Sayang. Gitu. Ya. Nah, yang terakhir katanya wa tajma'una ma la ta'kulun, dan kamu mengumpulkan sesuatu yang tidak kamu makan. Itu tadi kan. Karena diawali dari angan-angan, akhirnya ya melakukan sesuatu yang kita enggak makan kan. Gitu. Akhirnya jadi basi kan. Kalau Ramadan makan pengen. Lah iya makanya kan gitu. Ketika pengen itu makanya pengennya pengen angan-angan, hayalan, apa pengen bener. Ini enak kayaknya, ini enak. Nah, itu kayaknya enak kan. Kumpulin semua kan. Pulang. Iya kan? Makan. Lah jangan jauh-jauh itu. Kita lagi makan di kondangan atau di hotel tuh. Oh, lihat ini enak, masukin semua kan. Tahu-tahu pas kita makan cuma separuh doang. Habis. Itu kan jarak dekatnya begitu. Artinya kita harus bisa menakar tuh, ini saya kalau ngambil ini kudu habis, ngambil ini kudu habis. Ini enggak kan? Wah, kumpulin semua. Tahu-tahu nggak dimakan. Nafsu. Lah itu namanya tadi diawali dari apa? Kenangan. Pengenalan apa? Ngayal. Padahal kita nggak bisa capai, perut kita nggak muat padahal. Cuma sering ke Jogja, kita beli ke sana. Beli pergi doang. Lah iya kan cuma beberapa hari. Gitu. Bawa pulang makan dimakan. Ya. Jadi artinya apakah kalian tidak malu katanya? Jadi artinya malu itu nanti idza lam tastahi fa'mal ma syi'ta. Jika kamu nggak malu maka lakukan apapun yang kamu mau. Silakan. Itu kalau nggak punya malu mah. Tidak malu ya baik. Lah iya. Gitu. Nah kalau punya malu kita apa? Kita rem. Melakukan ini. Ya. Jadi malu itu nanti definisinya jangan didefinisikan seperti yang kita di sini. Ya. Apalagi tadi mau bertanya ada sesuatu yang ingin ya tentang ibadah misalnya. Gitu. Jadi dalam agama itu bukan ada istilah dalam agama malu, saya malu bertanya gitu. Malu kalau misalkan terlalu saya nyumbang kebanyakan malu gitu, karena orang-orang nyumbangnya cuma dikit, saya mau nyumbang banyak malu. Nah, itu bukan malu namanya gitu. Boleh. Ya itu ya pokoknya itu terselubung gitu. Artinya yang dibilang malu itu bukan itu gitu. Ya. Nah kita terkadang salah menempatkan tuh yang malu yang mana. Nah maka jangan sampai itu memalukan, ya kata Abu Darda, ya maka harus kontrol, gitu. Jangan kita membangun sesuatu yang enggak kita tempati, ya. Karena akan lebih bermanfaat untuk kemaslahatan orang, gitu.
Nafsunya itu bisa dikendalikan. Nah itu makanya. Jadi kan berarti kan nafsu itu nanti senterannya banyak tuh. Setan itu punya alat banyak nanti. Ya. Ditowel nafsunya, nanti nafsunya yang akan nyari sendiri tuh. Ke angan-angannya, kemananya. Ya. Saya pikir kita yang punya malu itu nafsu. Nah, iya kan. Kayak saya bilang contoh tukang balon ngejual balon, maka dia bukan ngejual ke bapaknya, enggak, ke bapaknya mah tahu, bapaknya pinter, ngapain itu balon, ngejualnya ke anaknya nih tong gitu, langsung ngasih baik tuh ke bocah. Lah iya, kata bapaknya udah jangan beli, anaknya yang pengen beli akhirnya. Lah iya, ngamuk tuh anaknya tuh. Ya, akhirnya yang tadinya kagak mau beli jadi beli. Kita itu seperti kita dengan nafsu kita tuh sama-sama kita punya anak tuh. Setan ngeganggu kita, bukan ke kita aja tapi ngeganggunya lewat yang lain tuh. Lewat anak, lewat dan seterusnya. Gitu. Bocah. Nah iya, sangat mungkin. Dan itu alat-alat setan tuh, untuk mengganggu kita. Ya. Oke, jadi artinya kita harus pikirkan bahwa apa yang tadi kita kumpulkan, ya, apa yang tadi kita bangun, apa yang tadi kita angan-angankan, itu kalau misalnya enggak bermanfaat, akhirnya ujungnya ngapain? Walaupun ya dapat dengan cara yang baik, yang halal ya. Lah iyalah, justru seharusnya sesuatu yang didapat melalui apa? Melalui kebaikan, maka harusnya berdampak kepada kebaikan lah. Makin boleh jahat Ya itu. Jadi Islam itu ngajarin dari awal udah bener, bukan dari awalnya nggak bener lalu menjadi bener, ngajarinnya nggak begitu sebetulnya. Yang didapat dengan baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mendapatkan dengan baik. Yes. Gitu. Seandainya ada sesuatu yang didapat dengan tidak baik, maka diupayakan jangan diteruskan, udah cukup, selesai. Gitu. Kalau diterusin, ujungnya pasti nggak baik. Dapat yang baik aja bisa nggak baik. Ya, apalagi itu baik. Nah, jadi artinya jangan sampai kita membangun ya sesuatu yang tidak kita tempati, jangan sampai tadi kita melamunkan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, jangan sampai kita mengumpulkan sesuatu yang enggak kita makan. Aduh sayang. Pakaian juga ya. Kita kan sama orang kan begitu. Ketika kita main ke rumah orang, lalu kita lihat orang, ya ampun ini banyak banget, sayang banget nggak kepake lah, nggak mikir ke diri sendiri tuh. Ngelihat orang mas sadar, padahal diri sendiri ke lah 11-12 gitu ya, sepatu tuh numpuk gitu, padahal pas udah ditumpuk tau-tau pas mau dipakai ya rusak. Coba kalau dikasih ke orang sebelum rusak tuh Pecah karet. ya. Kalau gini bikin apa buat pembalikan kalau hari tua nih Hari di tua. kampung bikin gitu Iya. itu nggak apa-apa gitu. Nah, ya, makanya kan gini, agama ngajarin sebetulnya investasi itu yang paling benar adalah investasi akhirat kan gitu. Iya kan? Lah iya kan, itu kan investasi kan, ntar buat hari tua lah. Siapa yang kira bapak hidup sampai tua? Lah iya kan, itu maksudnya ya ini cerita agama ya, gitu ya, yang semestinya tuh ketika cerita agama bagus, ya yang bagus yang begini sebetulnya. Gitu. Nah tapi kan ini kan kita ceritanya tadi cerita realistis bahasanya tadi kan.
paling enggak gitu katanya ntar kita punya keturunan, anak-anak kita pada kesini. Lihat tahu-tahu pas kita meninggal pada ribut, pada berantem. Hah? Bukan? Lah iya, coba itu kan kenyataan, makanya ditanyain kan gini. Kenapa kamu membangun sesuatu yang tidak kamu tempati? Malah bahkan yang kamu bangun itu akan menjadi ribut. Coba seandainya itu disedekahkan itu uang, bangun masjid misalnya, serahkan ke fakir miskin, anak-anak miskin disekolahin. Siapa yang mau ribut ntar keturunan? Itu ya. Kalau pulang kampung, yang namanya keluarga banyak, kita nggak kebagian kamar gitu. Nah, iya. Akhirnya bikin dah pulang gitu. Lah iya kan itu kan. Ya makanya nafsu kita tuh pinter nyari celah-celahnya tuh. Tadi kan saya bilang punya anak, ya. Jadi anak kita itu apa tukang balon yang disenternya bukan kita, yang senter anaknya. Nyari-nyari celah terus kita tuh inilah itulah. Ya tapi sekali lagi dasarnya silakan saja, tidak ada masalah gitu. Dan kita berharap itu menjadi kebaikan kan gitu. Nah, akhirnya jangan dipakai juga kan dalam kalau pas pulang kampung. Lah iya kan gitu. Nanti buat si ini, yang di sana buat si ini, Iya. ada yang di Bandung buat si ini. Ya. Buat si anu, tahu-tahu mah gitu. Mending nikah lagi, Pak. Ketahuan jelas. Ada yang dulu Ada yang diurusin, ada yang ngurusin. Hah? Lah iya, enggak, ini mah manfaat kan, saya bilang manfaat jelas itu. Belum ada gurunya. Tuh kan gimana gurunya lagi baik. Saya mau cuma ngasih tahu doang, Pak, gitu. Sayanya mah iya orang berani, saya mah. Oke ya, jadi artinya lagi-lagi kita berupaya tuh untuk melakukan sesuatu yang jangan sampai itu memalukan diri kita. Ya. Karena tadi malu itu sebagian dari iman masalahnya. Ya. Oke, wa qala Ali Ibnu Abi Thalib li Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, "Idza aradta an tulqiya sahibaika farqa' qamisaka wakhsif na'laka waqsir amalaka wa kul dunashibai." Jika kamu ingin berjumpa kedua sahabat, ya. Nah, ini maksudnya kedua sahabat itu, Rasulullah sama Abu Bakar ya. ya Rasulullah dengan Abu Bakar, ada yang bilangnya begitu, ya. Maka farqa qamisaka, maka lubangi bajumu, ya. Wakhsif na'laka, ya, sama lubangi, jelekin sendalmu, ya. Waksir amalaka, potong ya angan-anganmu. Wakul duna shibai, makan ya jangan sampai kenyang. Gitu. Jadi artinya kalau kamu ingin ya berjumpa dua sahabatmu, ya artinya sahabatmu tadi ada yang bilangnya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, maka artinya lubangi bajumu itu, ya bajunya jangan yang bagus-bagus, gitu. Malu tuh teman-teman lama. Nah itu yang malu yang mana nih, gitu kan? Nah itu kan tadi barusan kita bilang tuh. Ya, Apalagi yang malu yang mana tuh? Apalagi yang diincer. Nah, apalagi yang menor tuh. Hah? Udah makin still mah ya kan? Gitu kan. Waksif ta'alaka. Ya, sendalnya ke jangan cakep-cakep. Nanya Gitu. dulu. Ya. Waksir amalaka. Potong angan-anganmu, jangan banyak melamun. Dan makan jangan sampai kenyang. Artinya derajat dua orang tadi
Ya, itu ketika ingin kita menjumpai mereka itu langkah-langkah yang harus kita lakukan itu adalah diantaranya itu tadi kesederhanaan tuh. Jadi pejabat bersama. Menjadi pejabat mah Pak. Ya emang kondisinya menuntut dia untuk itu, tapi ternyata banyak Pak. Saya nonton di film itu. Jadi Syekh Sya'rawi itu beliau pernah jadi menteri agama tuh di zaman Husni Mubarak. Itu difilmin tuh. Jadi beliau itu ketika jadi menteri agama itu kayak Gus Dur gitu. Jadi ada satu ruangan yang dia buka untuk orang-orang miskin datang ke situ ngeluh cerita apa baik, yang pakai sendal, yang nggak pakai sendal. Gitu. Yang kedua, itu ternyata beliau itu setiap pulang kantor itu selalu ke masjid, gitu. Dan sama supirnya mau ditemenin, mau dianterin, nggak mau. Nah, anaknya sekali-kali ngintip tuh. Jadi ke masjid ngapain tuh, nggak ke masjid tapi ke kamar mandi lama gitu. Ternyata di kamar mandi lagi ngosrek. Kamar mandi? Iya. Gitu. Setelah ditanya, ngapain itu ngosrek di kamar mandi? Menteri. Kata beliau, untuk menghilangkan kesombongan yang ada di dalam diri saya selama ini. Artinya ketika dia menjadi menteri itu sama orang dulu, kan ternyata saya cuma ngosrek kamar mandi. Ya ini kan artinya tadi lubangi bajumu, sendalmu jangan bagus-bagus, bajunya juga gitu kan. Terus jangan banyak melamun, makannya jangan sampai kenyang gitu kan. Tangan nih menteri-menteri baru ini. Hah? Baru Ya itu artinya kan apalagi kalau dia berpikir bahwa yang menteri itu justru malah dia itu kan khodim itu pelayan. Marah-marah mulu datang Gitu. ini ganti. Nggak mau disebut pelayan. Lah kan ya sebelum jadi mengaku jadi pelayan Pak. Kalau udah jadi mah lupa gitu. Dia mau karyawan. Ya ini artinya ada sosok yang seperti Syekh Sya'rawi itu ngasih contoh tuh. Jadi ketika keluar dari itu ngasih ini masukan, lalu dia diangkat-angkat, dielu-elukan gitu. Nah, ternyata untuk menghilangkan kesombongan itu dia punya caranya sendiri tuh. Gitu. Susah sih terjadi. Ya. Jadi bagaimana dia harus menghilangkan rasa angkuh, rasa takabur gitu. Ya karena ini dia ingin berjumpa siapa? Berjumpa kekasihnya tuh. Berjumpa sahabat karibnya tuh. Gitu. Kan gini Pak. Saya ada ayat yang sering kita baca itu di surat Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu berapa? Farji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Apa tuh? Al-Fajr apa? Al-Fajr ya? Itu kan ayatnya kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi, dalam keadaan kamu menerima sepenuhnya dan kamu diterima sepenuhnya oleh Allah. Ya, oke. Terus kalau sudah begitu, maka kata Allah fadkhuli fi ibadi dulu, masuklah ke dalam kelompok hambaku. Baru wadkhuli jannati, baru masuk ke dalam surgaku.
Jadi artinya orang itu ketika oleh Allah dibersihkan, diterima, maka dimasukkan ke dalam kelompok yang baik. Nah, ini sama dengan seperti yang kita sering baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah punya kelompok yang sering bersolawat, maka masuklah kamu ke dalam kelompok itu kan, salawat gitu. Ya, jadi kita ini mau ikut kelompok yang mana dulu nih, gitu. Tujuannya surga maka kelompoknya ini, tujuannya neraka kelompoknya ini. Paham nggak? Nah, jadi seolah-olah idza aradta an tunqiya sahibaika itu maksudnya ini ada kelompok nih, kalau kamu pengen ketemu sama mereka nih, maka kamu kudu begini nih. Yang kesini. Yes. Boleh mana boleh. Gitu maksudnya. Kita kalau ingin oleh Allah dijadikan sebagai orang yang masuk surga misalnya, maka enggak langsung diambil dimasukin ke surga, enggak. Ke kelompoknya dulu ya. Masukin ke kelompoknya dulu tuh. Salah kan. Hah? Tujuannya beda. Ke Jakarta jadi ke Bandung. Tadi kalau tujuannya beda itu nanti akan apa? Ada seleksi alam itu keluar dewek kan? Iya benar. Seleksi alam. Jurusan. Iya. Bekasi ke Taman Mini. Iya, tahu udah sampai di mana udah kira-kira deket baru sadar salah. Harus Turun. tahu target berapa ini. Yes. Gitu. Ya salah gate tahu-tahu malah ketinggalan lewat. Ya udah. Kan hangus dapet tiket kan. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita mau masuk ke sesuatu itu ada golongannya dulu tuh kelompoknya. Jadi nggak bisa sesuatu itu kita masuk langsung grup langsung masuk, nggak bisa. Saya kepingin surga ya Allah langsung ke surga, nggak bisa. Ada tahapannya. Ya. Nah itulah yang Allah buat seolah-olah ini aturan. Ketika Allah menginginkan sesuatu tuh, ya, maka ada tahapan dan kamu harus kesini, kamu harus kesini, harus kesini, kemari. Jadi kemari. Kalau bukan kelompok kayak terdian nanti. Nggak bisa dapat. Gitu. Dan akan akhirnya kembali ke ya dikeluarkan nanti seleksi alam. Lagi kelompok dia. Balik lagi. Gitu. Ya makanya saya dalam kitab itu Haqqaiqan Tasawuf itu Syekh Abdul Qadir Isa itu ngajarin kita, ya Allah tuntunlah saya untuk berjumpa dengan orang yang menyampaikan saya, menunjukkan saya ke jalanmu. Kumpulnya sama orang itu. Ya. Jadi artinya target Allah tunjukin tuh. Gitu. Kalau emang ntar salah ditunjukin, salah ketahuan target. Yang penting kepengen ditunjukinnya di sininya bener gitu. Kalau di sininya setengah-setengah, ya yang nggak ketemu ntar. Emang udah dari awalnya setengah-setengah baik. Gitu. Nah jadi kembali nih artinya tadi salah satu di antara hal yang kelompok yang baik itu diantaranya adalah jangan banyak ngelamun. Kelompok mereka itu jarang atau bahkan enggak pernah ngelamun. Maka dibilang tadi waksir amalaka, karena nanti panjang angan-angan itu akan berdampak negatif dan itu banyak negatif yang akan kita dapat. Gitu. Ya, udah realistis aja. Ya, artinya realistis aja tuh
kita hidup sampai di mana, gitu. Seberapa sih yang kita butuhkan untuk kita itu, ya? Justru yang kita butuhkan lebih banyak itu nanti di akhirat sebetulnya. Kalau mau nabung, nabungnya ke sono, bukan nabung kemari. Kasarnya begitu. Oh Ustaz, berarti kalau gitu kita susah-susah aja hidup di sini? Enggak juga. Manfaatkan berbagai macam fasilitas yang telah Allah ciptakan untuk Anda semaksimal mungkin. Namun jangan sampai itu tadi menjadikan itu mubazir, menjadikan itu sia-sia. Nah itu harus pinter-pinter nempatinnya tuh, gitu. Harus mampu jangan sampai ya tempatnya ini salah, gitu. Jangan sampai tertipu dengan lamunan-lamunan yang nggak bisa kita capai. Contoh gampangnya tadi bulan puasa itu. Ketika kita puasa itu udah jam 12 kita lihat. Aduh. Ya. Ngelihat bensinnya udah kayak es baik tuh. Lihat iklan. Lihat bensin warnanya hijau. Udah kayak es melon baik gitu. Sirup. Nah, tahu-tahu kita kumpulin, oh ntar beli sirup ini, minum ini, kayaknya enak banget nih, ini kumpulin ini. Lah tahu-tahu perutnya, lah orang sanggup, bentet pak, makan ini, makan itu, lah pas sudah diajak terawih, begah udah perutnya udah begini, bisa ngapa-ngapain, kekenyangan, udah kekenyangan, ada yang kagak kemakan coba, terawih juga jadinya. Lah sekarang banyak tuh ngantuk komedi bang iklan itu, maksudnya ya iklannya semua barang ini orang lihat deh. ya itu kan tadi saya bilang kalau kita punya anak, kira-kira tadi kita sama tukang balon, kita ngomelin tukang balon apa ngomelin anak kita? Lah orang dagang diomelin. Iya, ngerengin Tuh. Ini contoh orang tua yang salah begini. kita mainin tukang balonnya. Dagang dulu. Dan di sini dagangnya. Lah orang dagang diomelin, lah yang salah sama kita. Lo tentang yang benar aku baru tahu. Sayang nggak manfaat, sayang, nah gitu kan. Gitu. Nah jadi artinya ya jangan sampai tadi sesuatu yang kita lakukan itu ujungnya tadi nggak bermanfaat, dan akhirnya ya kalau kita melakukan itu nggak ketemu nanti sama kelompok yang ini, paham nggak? Gitu. Ya ternyata kelompok yang ono mah begono genengan gitu kan. Kita selama ini salah berarti. Nah gitu itu maksudnya tuh. Ya. Jadi kelompok yang baik itu ya diantaranya adalah jangan banyak melapor, realistis saja ya. Nah, terlebih lagi ini sekarang kan tadi kemarin kita bulan Rajab udah di penghujung kan ya, manfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin tuh ya, banyak zikir, banyak sholawat. Kenapa? Jadi kasarnya Allah ini lagi ngasih kebaikan yang banyak banget gitu ya, cuman kita ini mau nerima apa kagak gitu ya, kita siap menampung enggak gitu, kita siap menerima enggak kebaikan-kebaikan yang Allah beri itu Beri tempatnya ya. Nah kesiapan kita kayak apa kesiapannya itu? Kesiapan yang harus kita persiapkan untuk menerima kebaikan itu ternyata kesiapannya adalah tunjukkan itu melalui bukan hanya keinginan tapi ada action yang kita lakukan. Apa actionnya? Ya actionnya lakukan meskipun itu sedikit, karena begini, ketika Anda memberi maka Allah akan membalas pemberian Anda itu berlipat-lipat. Sama kayak kita
misalnya pacaran tuh, ya kita ngasih ke pacar kita tuh dikit tuh, ntar dia ngebalesnya lebih banyak. Artinya action yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar omongan. Mancing. Ya, jadi kalau hanya sekedar ucapan omongan, akhirnya kata-kata dia gombal lu gitu. Tapi kalau kita action, ya kita lakukan, kita kerjakan, maka itu adalah pertanda bahwa kita memang betul-betul siap. Nah, begitupun sama di bulan Rajab ini, kebaikan Allah sangat banyak. Maka apa yang harus kita lakukan? Tadi zikir kita, sholawat kita kepada Rasulullah itu diperbanyak tuh. Sedekah kita tuh, ya. Ketika kita memberi sedikit tuh, dapatnya berlipat Allah kasih. Ya, dikarenakan tadi bulan Rajab ini ketika Anda melakukan satu kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu 10 kali lipat. Ini bukan sekedar angan-angan. Anda lakukan, Anda kerjakan, maka akan Anda dapatkan. Itu. Ya. Nah, kalau Anda udah siap untuk menerima kebaikan itu, maka Anda lakukan, Anda kerjakan, Anda akan mendapatkan. Dan itu nanti akan Anda tuai, akan Anda dapatkan hasilnya, ya, akan Anda panen, ya. Paling tidak nanti untuk persiapan Ramadan itu, gitu. Ya, paling tidak di Ramadan itu Anda dapatkan, terlebih lagi di akhirat. Jadi kalau sekarang kita udah mempersiapkan diri untuk masuk ke Ramadan, maka nanti di Ramadan itu kita akan siap untuk menerima kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi dari Ramadan. Nah itu maksudnya. Nah kalau sekarang begitu betul. Ntar Ramadan, ya sama dah. Para jauh begitu. Gitu. Ya. Nah, jadi dari sekarang ini udah harus dipersiapkan segala sesuatunya untuk mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi. Sama kayak tukang dagang nih, wah sekarang dagang udah laku nih, besok makin banyak yang datang, oh makin sergap, makin besar. Apalagi ini barang-barang yang siap. Wush, luar biasa. Gitu. Ya, oke, cukup nakifuna. Alhamdulillah, wallahu alam. Bismillah. Allahumma alhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اسمعنا خيرا واطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافيه واجعلها لنا واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.